Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4. Di sini kami membawa materi tentang ketimpangan kesempatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Herminda Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Irika. Saya Dia Sekan Ayu. Saya Naila Priska. Saya Romana. Saya Nabila Indalarasati. Oke, baiklah, kami akan memulai menjelaskan materi yang akan dimulai oleh Herminda. Kepada Herminda, dipersilakan. Baik, pertama-tama, apa itu ketimpangan kesempatan? Jadi, ketimpangan kesempatan adalah kondisi di mana tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keinginan yang mereka inginkan. Ketimpangan kesempatan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan, ketimpangan kesempatan ini berarti tidak semua individu bisa memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa kesempatan kesehatan dalam ketimpangan kesehatan. Yang pertama ada biaya kesehatan yang mahal, yang kedua ada keterbatasan infrastruktur, yang ketiga ada kurangnya tenaga medis, yang keempat ada kurangnya kepedulian terhadap kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dia Sekar Ayu. Nah, bisa dilihat di sini ada ketimpangan kesempatan di bagian sektor pendidikan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh yang pertama pengaruh globalisasi. Globalisasi itu sangat identik dengan yang namanya perkembangan teknologi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, perkembangan teknologi ini sulit diikuti oleh lembaga pendidikan yang ada di daerah. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Kondisi geografis di Indonesia yang dikelilingi oleh pulau-pulau dan juga banyaknya pegunungan menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur. Akibatnya, daerah yang sulit dijangkau mempunyai fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Terus yang ketiga adalah kurangnya tenaga pengajar. Tenaga pengajar terlalu difokuskan ke bagian perkotaan, sementara di bagian pedalaman, pedesaan, dan juga perbatasan, ketersediaan tenaga pengajar itu masih sangat minim. Terus yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan di setiap jenjang. Biaya pendidikan yang terus meningkat menyebabkan masyarakat sulit mengakses pendidikan. Mereka yang sudah lulus SMA itu belum tentu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang kami ambil tentang gambaran adanya ketimpangan kesempatan. Di sini kami menggunakan dua contoh, yaitu contoh di sektor kesehatan dan juga contoh di sektor pendidikan. Yang pertama adanya sektor pendidikan, ini kami mengambil dua sekolah. Yang pertama ada SMA 3 dan 5 Bandung, kemudian Sekolah Besamo Rutan Harapan di pedalaman Jambi, Sumatera Selatan. Untuk SMA 3 dan 5 Bandung merupakan SMA yang terkenal di kota Bandung karena pernah menjadi lokasi syuting salah satu film di Indonesia. Ini mereka mendapatkan fasilitas yang lengkap seperti buku-buku yang lengkap, kemudian bangunan yang memadai dengan ventilasi udara yang sangat baik. Kemudian tenaga kerja guru juga sangat mencukupi. Dan sedangkan dibandingkan dengan Sekolah Besamo yang ada di pedalaman Hutan Harapan, di pedalaman Jambi ini adalah sekolah yang dibangun atau diawali oleh para guru-guru yang ada di salah satu SD di sana. Mereka menganggap bahwa anak-anak di sekitar wilayah ini kurang mendapatkan pendidikan yang cukup dan juga mereka belum sejalan dengan pendidikan. Sehingga mereka mengawali sekolah ini dengan mengajarkan pelajaran dasar seperti menulis, membaca, dan juga menghitung. Di sini bisa kita lihat adanya mereka yang sedang duduk untuk belajar menggunakan alas karpet, kemudian menggunakan media papan tulis sebagai media belajarnya yang ada guru dan juga ada muridnya. Dan juga sebelum itu untuk tahu lebih lengkap lagi, kalian bisa
men-scan kode QR yang ada di bawah masing-masing contoh tersebut. Selanjutnya, contoh di sektor pendidikan. Kami juga mengambil 2 puskesmas yang ada di Indonesia. Yang pertama, Puskesmas Rawat Inap Manis Jaya yang ada di Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Kemudian ada Puskesmas Anbatku yang ada di Kabupaten Boven di Goel, yaitu berada di Papua. Yang pertama, saya akan mengenalkan kalian dengan Puskesmas Rawat Inap Manis Jaya yang ada di Kota Tangerang ini. Mereka sudah menggunakan fasilitas online yang langsung berhubung dengan administrasi yang ada di puskesmas tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki bangunan yang sangat layak ya guys di sini, dan juga memiliki ambulans untuk mengangkut para pasien yang kemungkinan sedang berada di masa kritis. Selain itu, mereka juga memiliki fasilitas UGD selama 24 jam, dan juga mereka memiliki fasilitas rawat inap untuk pasien-pasien yang kemungkinan harus dirawat di puskesmas tersebut. Mereka juga sudah seperti rumah sakit yang ada biasanya di sini ya guys. Selanjutnya ada Puskesmas Anbatku yang ada di Kabupaten Boven di Goel, Papua. Pemerintah setempat sana mendirikan puskesmas ini karena mereka kekurangan tenaga medis yang ada di sana untuk warga-warganya memeriksa kesehatan. Nah, namun puskesmas ini belum terlalu layak karena mereka tidak memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap. Pelayanan kesehatan seperti alat-alat medis yang lengkap. Kemudian tenaga kesehatan juga tidak terlalu lengkap. Kalian bisa melihat gambar asli dari puskesmas ini berada di kode QR sini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Johanna. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi ketimpangan kesempatan. Yang pertama di sektor pendidikan. Di Indonesia, salah satu yang dapat menjadi contoh yakni Indonesia Mengajar. Gerakan ini memfasilitasi lulusan universitas untuk mengajar di daerah-daerah terpencil. Tujuannya agar daerah-daerah tersebut mendapat kualitas pengajar yang serupa dibandingkan daerah-daerah yang lebih maju. Kemudian adanya gerakan-gerakan mengajar anak jalanan dan juga startup pendidikan seperti Ruang Guru. Ruang Guru ini menjadi salah satu alternatif bagi pelajar untuk mendapatkan akses ilmu dan pendidikan yang berkualitas. Kemudian upaya yang dapat dilakukan di sektor kesehatan yakni meningkatkan anggaran kesehatan, mengefisiensi anggaran kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga medis, meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan pelayanan tenaga medis, dan juga program peringanan biaya kesehatan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nabila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara ketimpangan kesempatan, pendidikan, dan juga kesehatan. Baiklah, ketiga faktor tersebut adalah saling berkaitan karena mereka memiliki siklus yang saling mempengaruhi. Seperti di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan adalah kita memiliki sebuah fondasi atau adalah inti dari seseorang untuk bisa melakukan atau mengekspor dirinya sehingga mereka bisa lebih berkembang. Namun karena terjadinya ketimpangan kesempatan, maka orang-orang yang berada di daerah kecil atau kawasan terpencil, mereka akan memiliki perbedaan dalam kegiatan pembelajarannya. Namun dan juga untuk di dunia kesehatannya, seseorang yang memiliki tubuh sehat, maka mereka akan mudah untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Namun karena terjadinya ketimpangan tersebut akan membuat seseorang atau orang-orang lain di daerah terpencil akan lebih cepat terkena penyakit atau bisa rentan mendapat penyakit. Sehingga jika seseorang yang memiliki tubuh yang tidak sehat dan juga pendidikan yang tidak lancar, maka mereka akan memiliki kesempatan yang berbeda. Sekian dari saya.
kami sampaikan tentang materi-materi ketimpangan kesempatan. Baiklah, jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau informasi yang kami berikan, kami semua mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum